Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Cukup menengah. Enggak, kalian gedek. Kemarin waktu di Kang Deddy, mereka nih bilangnya kaya apa miskin? Miskin gitu. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya. Jadinya kita bekerja dengan cara yang salah. Maksudnya saya gengsian gitu ya? Iya anjir itu. Tinggal di sana. Sekitar 20 tahun. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ dalam Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah. tahu. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan aura sang ngeyel ini sudah melewati 3 generasi guys. 3 generasi ngeyel. Yel gitu. Kayaknya bapaknya dan auranya anjay. 10 juta. Belum cukup kalau untuk seluruhan. Cari kontraknya sekitar 6 juta ya Pak. Terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Kang Deddy nyuruhnya 10 juta per tahun. Ya kan? Yang dipakai 6 juta. Sisa 4 juta. Lu tilap lu. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan. Udah nggak terselamatkan lagi aura cinta, ternyata ngeyelnya dan baru mengakui dirinya tuh bukan dari kalangan miskin. Yang aku bapaknya sendiri. Memang sialan dia. Sia-sia ikuti pelajaran. Nah, jadi masih kelanjutan ya, aura cinta dan keluarga. Kemarin diundang nih podcast sama Richard Lee. Tapi di sini banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan dari Dr. Richard Lee yang membuat keluarga ini tuh semakin terbuka busuknya guys. Waduh, dari apakah mereka dari keluarga miskin? Berapa lama sih Bapak ngambil dan menggunakan tanah negara? Serta kesongongan mereka di mana mereka ini sebenarnya nggak butuh-butuh banget duit kompensasi gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Dan juga nggak butuh-butuh banget tanah itu gitu. Dan mereka masih bilang, saya nggak terimanya karena kita diperlakukan seperti hewan. Wah anjir, memang perlakuan hewan lebih bagus daripada Anda. Ini udah nyolong milik orang lain, playing victim, jelek-jelekin KDM yang memang udah ngasih kompensasi. Sebenarnya kompensasi itu nggak ada guys, sebenarnya nggak ada. Tapi gara-gara Kang Deddy ini, dikasih lah. Kang Deddy kasihan nih, kasihan sama orang-orang yang ngeyel ini. Dikasih lah, buset. Kalian nggak tahu kan, ini dana kompensasi ini dari negara atau memang dari duit Kang Deddy sendiri. Nah, jadi kita bahas aja ya bagaimana kengeyelan aura cinta ya, dan juga keluarganya ya. Let's go sebel sih bukan aura cintanya ya. Karena dia mungkin mempelajari ini itu dari keluarganya, dan ternyata keluarganya lebih nyebelin guys. Kita dengerin bareng-bareng ya. Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Cukup menengah. Menengah lah, standar. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya, cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Anjay, gedek gak kalian gedek? Anjir. Kalau kamu mau digusur aman dong. Aman, silahkan aja, nggak ada masalah. Anjir, songongnya. Antagonisnya kuat banget ya anjir. Dan bahkan lebih gedeknya ya statement bapaknya. Ketika dia ditanya sama Richard Lee, "Bapak ini kalian ini keluarganya berada apa miskin sebenarnya?" Bapaknya langsung nyeletuk, "Menengah kita, cukup lah, menengah gitu." Jadi kemarin waktu di Kang Deddy, mereka nih bilangnya kaya apa miskin? Miskin gitu. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Terus sekarang ngomongnya menengah. Bahkan kita tahu ya, gengsinya Aura ini dari siapa? Dari bokapnya, bapaknya. Bapaknya nih masih dia bilang, kita nih keluarga, bukan keluarga miskin, keluarga menengah. Keluarga menengah nyolong tanah negara juga. Duit kompensasi dicomot juga. Keluarga menengah apa yang tinggal di tanah negara, coy? Ya gimana auranya nggak ngeyel? Turunan dari bokapnya. Let's go kira ini kesalahan Aura tuh. Ternyata nggak. Let's go menarik ucapan Let's go. Aura, kamu sebenarnya nggak salah. Mungkin orang tuamu aja yang juga ngeyel gitu loh. Kalau saya lihat ya, itu agak bahaya, hati-hati loh. Jadinya takutnya ketika kita mempertahankan gengsi, ujung-ujungnya jadinya kita bekerja dengan cara yang salah. Maksudnya saya gengsian gitu ya? Iya anjir, itu nggak ngaca. Anjay. Bahkan Dr. Richard aja ngomongnya pelan-pelan ya. Kalau kita mempertahankan gengsi, takutnya kita bekerja dengan cara yang salah. Terus dia emosi guys. Menurut
saya gengsian ya? Ya iya anjir. Dia gengsi banyak gaya, ngeyel, gak sadar diri. Dia udah bukan anak-anak lagi ya, udah bisa kita katain berarti 19-20 tahun udah bisa mikir otaknya. Dan gak cuma dia ya, keluarganya juga harusnya udah mikir dong. Ingat nggak kata-kata bapak sama ibunya tadi? Yang kemarin ya, yang ini. Kelas mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan Mendingan nggak usah. Nah, dia aja bilang kalau saya bisa milih, mendingan nggak usah. Soknya, egonya, jai. Gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut saya ini penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi. Jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Anjay, memang. Inilah ada orang ngeyel ya. Dia kritik tuh jago banget. Kritik mulutnya pedes banget. Sok-sok fakta. Pas dikritik balik, disuruh sadar diri, mengaca, tidak pernah mau. Kamu sudah Mas Agus Salim ya? Anjing, gede banget coy. Jadi dia sendiri juga bilang ya, kita tuh nggak senengnya, kita tuh mempertahankan hak kita sebagai manusia. Karena kita tuh diusir seperti hewan. Ditanya, emang lu dicambuk? Lu disusuhin gitu? Emang lu waktu diusir, dikasih jagung di jalan gitu, sini kur sini aura sini gitu, emang gitu? Enggak, digusur, dikasih kan udah dikasih SP berapa kali. Ada juga statement dari Satpol PP atau mungkin dari surat peringatannya yang bilang bapak ini tinggal di tanah negara, bapak dan keluarga dan warga sekitar itu harus tahu diri, silahkan pindah. Kan udah disuruh sadar diri, itu kata kunci, sadar diri, selalu jaga kesehatan. Itu nggak sadar diri. Dia tuh pengennya pejabat ini mengayomi masyarakat, terus dicarikan solusi, dikasih solusi, kayak disuapin kayak bayi gitu loh. Kan dicariin solusi, udah dicariin solusi gimana? Kalian semua nih jangan tinggal di sini, kalian pindah cari kontrakan. Dikasih itu dicariin solusi ya. Kalian semua pindah cari kontrakan baru, cari rumah baru, pindah kalian semua. Itu dicariin solusi yang pertama. Yang kedua dikasih solusi. Dikasih solusinya apa? Dikasih diajak musyawarah, diketemuin, dikasih duit. Ini duit sementara buat elu semua pindah ke tempat lain. Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi dia beli. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya tahu. Tanah negara semua, tanah pengairan tepatnya. Anjir, gede nggak? Nah, ternyata semua ini berawal bukan dari bapaknya, tapi dari orang tua bapaknya. Jadi bapaknya bilang di sini, udah berapa lama menempati tanah ini? 20 tahun. Kok bisa? Kok bisa 20 tahun nih bapak emang tahu nggak ini tanahnya negara? Dijawabnya apa? Tahu anjir. Dia tahu selama 20 tahun dia tinggal di sana, dia tahu gitu. Dan terus dia ceritakan, kok bisa bapak ini 20 tahun nempatin tanah negara? Dan katanya tanah ini disiapkan sama orang tuanya dia. Berarti kakeknya nenek Aura dong. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan Aura sengeyel ini sudah melewati 3 generasi guys. 3 generasi ngeyel gitu. Sudah tidak bisa terselamatkan Aura ini. Itu 3 generasi ngeyel. Dari kakeknya, bapaknya, dan Auranya. Anjay. Presiden siapa? Soeharto. Udah pernah gusur juga. Ngeyel nih. Tunggu anaknya lah. Nah, anaknya datang. Presiden apa? Gus Dur, Megawati. Mau gusur juga. Ngeyel juga nih. Sekarang Aura baru KDM nih. Gitu. KDM berani nih. Bawa bapakmu, kakekmu. Udah ngeyel ya. Gitu. Sekarang tidak bisa ngeyel lagi. Nah, bapaknya cerita tanah ini disiapkan sama orang tuanya. Dan dia membeli dalam bentuk bangunan. Jadi rumahnya udah ada gitu. Jadi dia beli gitu. Tapi apakah surat ada? Jadinya itu surat pengairan gitu. Dan kalau Lesku cari ya, surat pengairan ini guys. Surat pengairan ini adalah izin resmi kepada perorangan atau kelompok tani.
atau instansi untuk menggunakan air dari sumber tertentu seperti sungai, irigasi atau danau. Jadi biasanya ini digunakan itu sama petani untuk mengelola lahan, mengelola sawah ya, mengelola sawah di tanah negara. Nah, berarti benar, tanah negara ada izin perairan untuk mengelola apa? Sawah atau pertanian. Lu jualan apa? Jualan botol. Lu ngelola sawah nggak? Kagak. Nah, jadi memang cuman masalah air doang, tanahnya ya tanah negara. Emang anjay gitu, gila. Sok-sok ngeles gini, surat apa? Kita ada suratnya kok, surat pengairan. Anjir, lu jualan botol, di botol lu nanam padi. Iya kan, anjir. Dulu mungkin orang tuanya dapat surat pengairan dan memang boleh tinggal di sana karena dulu sawah semua kan gitu. Kalau sekarang udah nggak sawah kan, ya digusur loh, janjinya sawah nih, janjinya padi nih, lu jual nih ke orang-orang, setan memang. Memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Anjay. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk keseluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. Kurang cukup, mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Anjir, gokil, keluarga top. Anjay, gil. Jadi dia di sini dibilang ya, awalnya memang nggak ada kompensasi nih untuk mereka semua. Terus bapaknya nih berstatement ya, berpikir, oh tapi gara-gara Aura ini ya, gara-gara videonya Aura viral ya. Jadi KDM ini memberikan kompensasi gitu. Itu kalian, lu nggak mikir coy. Pak, bapak nggak mikir bahwa KDM ini setelah melihat dan memusyawarah sama kalian, itu mereka tuh kasihan, KDM ini kasihan sama kalian. Oke, kita semua kasih 10 juta untuk kalian bantu pindah. Bukannya bilang makasih sama KDM. Tadinya nggak ada kompensasi loh. Apalagi kalian bukan KTP Jabar. Udah dapat kompensasi, KDM dinyinyirin, disindir sama kelola hewan. Hewan maksudnya, hello kawan. Itu hewan ya. Hello kawan. Ya, anjir. Terus ditanya, 10 juta cukup nggak? Dia bilang nggak cukup lah. Kita 10 juta kompensasi. Kemarin kita ngontraknya berapa? 6 juta ya. Ini nggak tahu ya, 6 juta tuh per bulan apa per tahun ya? Lah, kan Kang Deddy nyuruhnya 10 juta per tahun. Ya kan? Dikasih duit 10 juta per tahun. Uang kompensasi 10 juta. Yang dipakai 6 juta. Sisa 4 juta. Lu tilep lu. Lu tilep. Anjay gitu. Pakai apa sisa 4 juta? Terus dia bilang, untuk bolak-balik berapa? Untuk pindah-pindahan barang, yang 4 juta tadi kan lu pakai pindah-pindahan barang. Sakit. Sakit. Gedeknya nih anjir. Gila di keluarga, dia bilang 10 juta nggak cukup. Kecuali lu dapat duit 10 juta, lu cari kontrakan 12 juta. Nggak cukup Pak, karena kontrakan kita 12 juta. Sama pindah-pindahan barang, itu 1 juta 2 juta, jadi nggak cukup. Iya kan gitu. Ini kontrakan 6 juta, sisa 4 juta lu pakai pindah-pindahan barang. Bahkan lu bisa beli barang baru. Lu bilang nggak cukup, lu otaknya di mana anjir? Ini kita bukan ngata-ngatain ya, ngata-ngatain iya sedikit. Tapi lebih tepatnya, kok bisa kalian ini nggak mikir gitu loh? Kok bisa kalian dengan kengeyelan kalian gitu, bukannya meratapi kesalahan kalian, tapi malah nyinyirin orang yang udah bantu kalian gitu. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah itu, nggak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda penggusuran, maaf, salah. Nah, udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Anjir ini guys, gila ini benar-benar playing victim memang gedek banget sih.
Jadi sekarang dia sok-sok bilang, kemarin bilangnya 1 juta doang ya. 1 juta doang kok gitu. Kamu keberatan nggak? Keberatan. Kalau keberatan kenapa setuju wisuda? Katanya dipatok katanya. Jadi, memang dari statementnya aja udah nggak konsisten ya gitu. Jadi kemarin bilang miskin, ternyata dia bilang kalangan menengah. Dari kemarin dikasih duit 10 juta, nggak amanah kan? Ngambilnya nyari kontrakan yang 6 juta gitu. Terus apakah arti wisuda? Dia bilang untuk mengapresiasi diri sendiri. Gila, lu sama-samain SMA sama kuliah. Kuliah tuh beda, Neng, gitu. Kalau lu kuliah nggak? Litsku tuh 3 kali kuliah ya. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Jadi mana kita tuh cari skripsi, kejar dosen, ditolak dosen. Kita tuh riset, kita tuh bimbingan. Asam lambung kumat. Itu beda banget. SMA kamu tuh dikejar guru, guys. Guru itu yang ngejar kamu gitu. Kenapa kamu nggak masuk? Kenapa kamu bego? Kita ajarin kamu lebih keras lagi. Kalau di kuliah, lu yang ngejar dosen. Pak, bimbingan Pak. Bodoh amat. Martabak telurnya mana? Nah, kita cari riset ke perusahaan. Kita bikin teori. Anjir. Itu beda, jauh bedanya. Dan kenapa wisuda itu memang harusnya di kuliah ya? Karena memang kuliah tuh segitu beratnya, guys. Itu dia, banyak orang yang kuliah bisanya nggak lulus atau dia malah stop kuliah karena malas kerjaan skripsi karena udah nggak kuat itu, lebih mending cari kerja. Makanya kan SMA masih gratis kan, dibiayai negara kan gitu. Ya terserahnya negara dong kalau nggak mau kasih wisuda. Bodoh amat. Kalau kuliah banyak kan ya memang swasta ya, ada sih yang negara, tapi kan negara tetap bayar-bayar aja. Nggak ada yang kuliah gratis, jarang ada kuliah gratis. Kalau kamu nggak pinter-pinter banget atau dapat beasiswa, itu otaknya mikir nggak nyampe sana, nggak mikir. Ini let's go kasih quote ya. Bahkan ada Kalimasada ya, Profesor Kalimasada. Kalau kalian yang nggak tahu ya, dia adalah salah satu founder di Akademi Kripto, triliuner, dosen juga. Nah, ya triliuner, bukan jutawan gitu. Yang dia tuh bilangnya seperti ini, guys. Jadi ngapain gitu ya? Orang tuh zaman sekarang tuh kayak cuman ngerjain skripsi aja, ya kan? Selebrasi, bro. Selebrasinya udah kayak menang Piala Dunia, ya. Soalnya lu cuman nulis judulnya udah ada dari kayak puluhan ribu judul. Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gua keren. Yang penting orang lain nganggap gua keren. Itu udah titik terakhir gua. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran, ya kan? Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Nah itu guys, itu quote dari Prof. Kalimasada dan juga Timorex Jimpachi. Kalau kalian tahu kan Timothy Ronald ya. Kalau kita yang ngecengin dia namanya Timorex Jimpachi. Triliuner dua orang ini. Ini adalah salah satu triliuner termuda di Indonesia, yaitu Timothy Ronald. Punya Akademi Kripto, dulu juga pernah foundernya Ternak Uang. Kabar dua tuh punya kesamaan. Yang pertama adalah jangan selebrasi terlalu banyak. Sedikit-sedikit selebrasi, apalagi masih SMA selebrasi. Anjir. Goks, kita dengerin omongan triliuner ya, orang miskin ya jangan banyak gaya. Seperti sesuai ya dengan KDM bilang, orang miskin tuh jangan banyak gaya, jangan gengsi. Pertama jangan gengsi, yang kedua jangan banyak gaya gitu. Jadi kalau udah ada orang miskin gengsi dan banyak gaya, nah, kemungkinan besar dipastikan ya kedepannya ya menurut triliuner ya. Ini triliuner guys yang punya Sena harga 34 miliar, mobil doang tuh 34 miliar anjir. Dan pemilik satu partner lah dari grup Holy Wing, Wanjai, Atlas Bali, The Little Tiger, H Club, Sayap Suci, bahkan oh ya ini juga partnernya dari Dr. Richard Lee. Pokoknya triliuner lah. Nah, ya anjir ini gede banget sih. Ternyata darah-darah kengeyelan dan kegengsian tuh memang dari pohonnya guys. Aura cinta udah tidak bisa kita selamatkan. Anjay, gede banget. Thank you banget buat teman-teman yang support Let's Go ya. Terima kasih banyak nih untuk Sultan Hongkong kita 1891. Terima kasih atas supportnya. I love you so much. Thank you. Semoga kamu sukses selalu. Diberkati rezekinya. Yang jelas nih Sultan ini Let's Go yakin dia nggak menyebalkan seperti si aura-aura kengeyelan gitu. Thank you banget ya Sri Wahyu 811 dari Lukyun. Thank you banget Lukyun. Emang orang ngeyelnya kelihatan banget sih. Setuju guys, setuju. Anjay gitu. Itu kan tanah negara. Kalau yang punya ngambil alih kenapa harus dijelasin tanahnya buat apa? Bener. Lukyun aja pinter. Lukyun. Sama kayak orang nyuri barang. Terus yang punya mau ambil balik. Lah, apa pencurinya butuh nanya? Kayak ya udah aku kembaliin barangnya. Tapi aku jelasin dulu buat apa. Kan aneh, kocak. Setuju Lukyun. Setuju banget ya. Kalau ada orang maling HP kita, terus kita nemuin kita mau ambil balik gitu. Kamu HP-nya mau buat apa? Jelasin dulu dong ke aku.
Kamu nggak bisa ngambil HP kamu aja itu seenaknya aku kayak hewan gitu. Kamu nggak jelasin. Setuju banget lo Kian Antai. Thank you banget ya dari Neng nih. Mantau, thank you Mengham nih dari Hong Kong. Sukses selalu. Itu deh guys, gimana kalian tentang kasus kali ini? Kasih pendapat kalian di bawah yang pedes-pedes, yang nyentil-nyentil. Terus kalau dengan video ini menunjukkan support lebih ada link sabar di bawah atau dari super tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.